Besok mati guys, tobat yuk. Ada yang sempat nanya sama gue beberapa waktu lalu, Kak, gue pengen nikah, kira-kira menurut lu konsepnya apa gitu? Saran dari gue satu, sederhanalah dalam menjalankan ritual ibadah pernikahan tersebut. Satu, terkadang banyak orang kita memaksakan untuk terlihat atau dalam tanda kutip gengsi, memaksakan kehendak sampai akhirnya berhutang dan akhirnya menjadikan riba untuk hanya menjalankan syariat-syariat yang memang Allah tuntun. Sangat sayang sekali bentuk ibadah dicampur adukan dengan sesuatu yang Allah nggak redo. Kedua, pernikahan yang mewah terkadang ada kebaikan di dalamnya, cuman lebih banyak mudorotnya. Ada dua mata yang bertemu yang bukan muhrim. Bayangin, kita kan muslim nih, ada syariat dalam pernikahan di dalam hukum agama Islam adalah lu tinggal baca, lu jalanin aja, insya Allah berkah. Yang ketiga, ada momen-momen yang memang spektakuler yang pernah gue rasakan di saat ijab kabul, di saat gue melantunkan sumpah gue untuk hidup semati sama istri gue, memberikan nafkah yang baik, baik itu lahiriah maupun batiniah, dan melantunkan doa-doa yang dipimpin oleh ulama KUA gitu kan. Gue merasa ada aura tertentu yang mengelilingi tubuh gue yang wah, this is it nih. Jadi pernikahan itu yang terbaik sebagai pernikahan kalau dalam budaya modern sekarang adalah di saat akadnya, dan banyak orang ngelupain konsep akad yang baik, sedangkan orang tuh lebih pusing di saat ngomongin pernikahan konsep resepsinya. Keempat, sebenarnya gue gak pernah peduli sama budaya apa yang lu pakai. Once lu hanya menghormati budaya lu, oke. Tapi perlu dipikirin juga masalah syariat, tertutup apa enggak. Tapi ya sulit lah kalau ngomong budaya. Yang kelima adalah masalah hati yang euforia. Ingat loh, Allah gak suka di saat kita berlebih dalam mencintai sesuatu kecuali kepada Allah dan Rasulnya. Terkadang di saat kita menikah dan menjalankan pernikahan, kita terhadap anak, terhadap istri, kita suka lupa kalau kita berlebih dalam mencintai seseorang yang dimana sebenarnya juga semua itu milik Allah. Anak kita, istri kita, bahkan diri kita adalah kita milik Allah. Once Allah panggil orang-orang yang kita cintain menuju ke pengharibaannya Allah, Allah ambil gitu. Sudah selesai tugasnya di dunia. Kita-kita yang terlalu mencintai berlebih terkadang akhirnya menjadi manusia atau insan yang tidak terimaan terhadap takdir yang sudah Allah tentukan. Itu menjadi salah sebenarnya. Nah, jadi pernikahan adalah sebuah bentuk untuk tidak memaksakan, karena di dalamnya adalah bentuk ibadah. Kayak Habi nih misalkan, bahwa gue mau nikah tapi uangnya kurang, nggak perlu pikirin masalah emang apa yang harus dilakukan dengan uang banyak untuk melakukan pernikahan. Nggak perlu, serius deh. Tapi sulit karena mayoritas masyarakat Indonesia pandangannya itu dalam pernikahan adalah yang dinomorsatukan adalah sebenarnya gengsi. Tanpa kita sadarin loh, yang diomongkan itu adalah berbalut gengsi sebenarnya. Budaya, nanti di mana acara pernikahannya, berapa tamu undangan yang harus kita undang, ya kan? Semakin banyak semakin keren pernikahan. Terus siapa live music bandnya gitu kan. Terus masakannya, cateringnya dari mana. Gak perlu sebenarnya. Yang penting semua disaksikan, ada saksi sesuai dengan syariat, dan kita berdoa agar Allah meridhoi pernikahan ini gitu kan. Dunia akhirat itu yang paling baik sebenarnya.